Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif modul pedagogik 2 KB 3, yaitu tentang tugas dan fungsi guru ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna titik-titik. A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Atau C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita tandai di sini profesi dengan keahlian khusus. Kenapa keahlian khusus? Karena untuk menjadi seorang guru itu menempuh pendidikan yang cukup panjang ya teman-teman. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bahwa seorang guru itu harus mempunyai lulusan S1. Itu kan ditempuh dalam waktu 4 tahun minimal ya. Kemudian setelah itu adalah PPG atau pendidikan profesi. Kemudian setelah itu masih ada program-program pengembangan lainnya ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan keahlian khusus itu maksudnya bahwa keahliannya sebagai seorang guru itu diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Menyusun program semester atau prosem merupakan tugas pokok guru dalam hal titik-titik. A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melakukan penilaian pembelajaran. Jadi teman-teman, tugas pokok guru itu menurut Undang-Undang Guru dan Dosen ya, itu tuh ada yang pertama itu merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran itu isinya antara lain itu mengkaji kurikulum ya. Kurikulum itu dikaji oleh guru disesuaikan dengan apa? Kondisi siswa, kondisi sekolah lingkungannya, daya tangkap siswa atau intelektual seperti itu. Itu akan mencakup nanti mempengaruhi yang namanya KKM yang harus dicapai dan lain sebagainya. Kemudian juga kita membuat prota ya. Promes atau prosem. Turun lagi membuat namanya silabus. Turun lagi kita membuat RPP, itu namanya merencanakan pembelajaran. Belum lagi nanti kita menyediakan media ajar dan lain sebagainya, itu perencanaan ya. Kemudian tugas yang kedua itu melaksanakan pembelajaran. Nah, ini merupakan ya kegiatan KBM ya, baik di kelas maupun daring. Yang ketiga, itu adalah mengevaluasi pembelajaran. Mengadakan evaluasi, ulangan harian, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari si guru. Kemudian yang keempat itu membimbing siswa. Membimbing, melatih, membina siswa. Nah, ini bisa jadi kita konselor. Misalnya ada mau lomba OSN, berarti itu membina, melatih, gitu, seperti itu. Itu namanya membimbing, melatih siswa. Kemudian yang kelima itu adalah melaksanakan yang namanya tugas tambahan. Yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Tugas tambahan. Misalnya apa? Menjadi bendahara. Terus misalnya lagi operator. Pembina pramuka. Itu merupakan tugas tambahan ya. Dan itu merupakan tugas dari seorang guru. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah menyusun program semester itu apa? Sama dengan prosem ya. Berarti itu merupakan tugas pokok guru dalam hal merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 3. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran
dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu titik-titik. Tadi kita ingat-ingat ya, tugas pokok guru itu ada 5 yang sudah disebutkan di nomor 2. Nah, sekarang penyesuaiannya dengan abad 21 yang serba canggih dan apa-apa itu menggunakan teknologi internet seperti itu. Bagaimana penyesuaiannya? A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. Ini berarti kan melayani guru-guru untuk mengadakan pembelajaran, begitu ya maksudnya. Atau B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Nah, kalau mengelola nilai peserta didik itu artinya tugas pokok guru dalam hal menilai ya atau mengevaluasi. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Menyusun program semester itu kan tadi tugas pokok dalam merencanakan pembelajaran. Berarti bukan ya. Yang D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Ini adalah refleksi, evaluasi juga ini ya. Kemudian yang E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT. Nah, ini kan menerapkan model pembelajaran. Berarti ini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah titik-titik. Ya. Melaksanakan, kita tandai. A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. Salah ya. Yang berpusat sebagai pusat pembelajaran itu adalah siswa atau murid. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. Ini kalau penggunaan TIK kan bukan pembelajaran, berarti kita coret aja. Yang C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. Ini justru zaman dulu ya, ketika belum ada internet. Dan guru menjadi satu-satunya sumber belajar itu adalah konvensional. Kemudian yang D, guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Ini berarti tugas guru dalam merencanakan pembelajaran karena berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Berarti kita coret juga. Nah, bagaimana dengan yang E, guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik? Ya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah E. Lanjut kita ke soal nomor 5. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain titik-titik. A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. Tidak dilarang ya, karena sekarang saja daring itu menggunakan smartphone. Nah, smartphone ini di kelas bisa digunakan untuk sebagai sumber belajar untuk mencari informasi. Jadi, kalau melarang penggunaan smartphone kurang tepat. Kemudian yang B, penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. Ini juga tidak ya, karena di siswa pun menggunakan internet di kelas, menggunakan laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Yang C, mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Misalnya kita mengarahkan, ayo kita membuka alamat ini, seperti itu tepat ya. Kita baca ke yang D dulu. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. Ini justru tidak memanfaatkan teknologi. Yang E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Apakah media pembelajaran menarik itu semuanya berkaitan dengan teknologi komputer? Tidak. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 itu adalah guru mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital, yang C. Lanjut kita ke nomor 6. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian titik-titik. Jadi jenis penilaian itu ada 3 pendekatannya, yaitu yang pertama ya, kita lihat yang A, assessment for learning. Apa itu assessment for learning? Yaitu merupakan penilaian formatif. Dilaksanakan kapan? Dilaksanakan selama pembelajaran, selama proses pembelajaran. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya itu yang sekarang sedang booming, itu namanya AKM. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, yang C, assessment of learning. Itu merupakan tes sumatif.
sifatnya dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Setelah pembelajaran berakhir, contohnya adalah UN ya, di akhir sekolah UN. Kemudian yang ketiga itu adalah assessment as learning. Itu apa? Itu merupakan formatif juga. Bedanya dalam assessment as learning itu melibatkan siswa. Misalnya dalam kegiatan refleksi, pembelajaran. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Mengajak peserta didik atau siswa ya, merefleksikan cara belajarnya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, assessment as learning. Lanjut kita ke soal nomor 7. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, dari A, B, C, D, E itu semua merupakan fungsi dari guru yang menjabarkan rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu merupakan penjabaran dari A ya, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lanjut kita ke soal nomor 8. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut ... A. Mengajar. B. Mendidik. C. Membimbing. D. Melatih. E. Membina. Nah, di sini ada mendampingi ya. Mendampingi peserta didik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C ya, teman-teman, membimbing. Kalau mengajar itu mengajar materi di kelas. Mendidik itu memberikan keteladanan sikap, tutur kata, tentang moral ya. Melatih, ini misalnya melatih ekstrakurikuler, melatih pramuka. Membina, itu misalnya membina mental atau membina psikologi anak-anak dalam menghadapi ujian seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 9. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali ... Jadi ya teman-teman, guru itu dalam merencanakan pembelajaran salah satunya boleh mengembang atau mengkaji yang namanya kurikulum. Tujuannya apa? Agar kurikulum itu lebih aplikatif diterapkan di sekolahnya. Nah, yang tidak boleh digonta-ganti atau diubah-ubah itu yang mana? A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. Kalau kedalaman materi, ruang lingkup itu bisa dikembangkan ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan dari siswa kita. Misalnya, siswa kita itu mempunyai kemampuan intelektual yang lebih. Nah, maka kita bisa memperdalam materi dengan pengayaan ya. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa yang kurang? Kita bisa mengadakan yang namanya remedi. Kemudian yang B,
Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. Ini juga boleh ya, boleh kita kaji ulang, boleh kita kembangkan. Diintegrasikan misalnya pelajaran IPA dengan IPS, seperti itu. Jadi boleh dikembangkan atau dikaji ulang. Kemudian yang C, kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Nah, ini sekarang kesinambungan materi. Misalnya dalam kurikulum nasional menyebutkan bahwa sebelum mempelajari yang namanya pembagian, maka siswa wajib mengerti atau mempelajari terlebih dahulu yang namanya pengurangan. Itu namanya kesinambungan materi. Dan itu tidak bisa diubah, kita mengubah. Kita sampaikan yang pembagian dulu, baru kita menyampaikan yang pengurangan, itu tidak bisa. Maka yang C, kesinambungan materi itu tidak bisa. Kita tandai dulu. Kemudian yang D, kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. Nah, misalnya di RPP atau di Tujuan Nasional Pendidikan disebutkan bahwa materi dan kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang yang lulus dari SD itu adalah bisa membaca, bisa menulis. Tapi kan kalau sekarang itu sudah kurang relevan. Karena apa? Kita sudah hidup di zaman teknologi informasi abad 21. Maka tidak hanya sekedar bisa membaca dan menulis, akan tetapi apa? Misalnya kita mengembangkan menjadi bisa menulis menggunakan media digital. Sekarang ada yang namanya literasi digital, literasi numerik, dan lain sebagainya. Itu berarti yang namanya kesesuaian materi dan kompetensi itu bisa dikembangkan atau bisa dikaji ulang, ya. Kemudian yang E, urutan materi dan ruang lingkup materi. Nah, ini juga bisa dikembangkan urutan materinya. Kita mengembangkan misalnya dari pengurangan, kemudian kita ke pembagian. Setelah pembagian misalnya kita kembangkan ke operasi campuran antara pengurangan dan pembagian, seperti itu. Kemudian ruang lingkup materi tentang keluasan materi. Ini mencakup apa saja, disesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini. Berarti yang tidak potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum yaitu yang C, ya, kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah titik-titik. Masa yang akan datang atau abad 21 ya maksudnya. A, peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B, guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. Ini tidak ya, karena sekarang yang namanya pembelajaran itu bukan fokus konten atau fokus materi, tapi fokusnya adalah pencapaian kompetensi atau keterampilan belajar mandiri. Yang C, guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. Apakah selalu menjadi konsultan? Tidak, karena apa? Siswa itu kadang lebih pandai daripada seorang guru. Kemudian yang D, guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. Sebenarnya walaupun ada teknologi secanggih apapun, peran guru tidak bisa digantikan, maka berarti yang D kurang tepat. Yang E, guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Jadi ya teman-teman, bedanya fungsi guru dulu dengan zaman sekarang abad 21 itu akan mengalami yang namanya pergeseran fungsi. Kalau dulu sebagai sumber belajar utama, sumber ilmu pertama dan utama, kalau sekarang tidak, karena semua pengetahuan, semua ilmu bisa juga didapatkan dari sumber yang lain, contohnya internet. Maka fungsi guru menjadi kolaborator. Kolaborator itu maksudnya dia bekerja sama dengan siswa atau peserta didik untuk sama-sama mengkaji suatu ilmu. Nah, sumbernya belum tentu dari guru, bisa dari sumber yang lain. Dan sebagai fasilitator. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 ini adalah E. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.